Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, balik lagi di acara kita ngopi bareng Smegawan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kedatangan tamu, ya namanya Mas Haris, dan Mas Haris ini dulunya pernah menjadi karyawan di salah satu stasiun TV nasional Indonesia. Nah, jadi gimana sih pengalaman dari Mas Haris sendiri dulu di stasiun TV nasional itu gimana? Mungkin nanti kita bisa tanyakan sama Mas Haris. Dan kebetulan ini Mas Haris ini merupakan alumni dari SMK Swagaya 1 Purwokerto. Nah, Mas Haris sendiri gini Mas, sekarang kan Mas Haris sedang live sini ya, sedang saya tampilkan di medsos gitu. Coba perkenalkan dulu Mas Haris gimana dulu dari SMK Swagaya, ambil jurusan apa, tahun berapa, dan setelah lulus bagaimana pengalamannya sampai akhirnya pernah bekerja di stasiun televisi nasional Indonesia seperti itu. Ya, jadi saya itu bersekolah di SMK Swagaya 1 itu mengambil jurusan multimedia. Multimedia, Dan ya. karena saya suka sekali dengan yang berhubungan dengan media-media atau mungkin teknologi itu kan, perkembangan zaman itu, jadi saya itu sangat lihat-lihat itu terpukau banget gitu kan. Jadi saya itu mempelajari media-media yang di sini, teknologi, jadi gadget, segala gadget itu seperti kamera atau apa gitu kan, banyak sekali punya. Dan kebetulan saya juga dapat ilmu di situ. Dan semenjak saya lulus itu awalnya saya itu agak gimana ya, takutnya ini wah ini salah gimana gitu kan, salah sasaran itu kan. Nah kebetulan itu kan saya punya temen dan itu kan ngajak main saya ke Jakarta kan, dan di situ saya sama temen itu lihat ada orang main film di situ kan. Nah gitu ya. Terus waktu itu kan di sana juga ada sutradara, wah itu ada sutradara itu, kalau kita misalnya mau nengok ke sana sedikit boleh nggak ya gitu, nggak tahu gitu kan, langsung saya ikutan lihat itu, cuman lihat itu kan. Nah terus saya lihat muter-muter, ada yang ngatur lighting, ngatur kamera gitu kan. Nah di situ saya ngeliat kameramen kan lagi syuting film, dan saya lihat wah kok enak bener itu kan, langsung oh kan langsung itu loh apa namanya, untuk karyawan tertarik gitu ya. Ya jadi ada satu karyawan itu datang nyamperin saya gitu kan, bilangin gitu kan, kamu dari mana? Oh saya asal dari Jawa gitu kan. Wah sekolah jurusan apa masuknya gitu, multimedia. Oh berarti bisa itu dong, kayak ngoprek-ngoprek kamera gitu atau komputer bisa gitu. Oh bisa gitu kan. Nah oh iya kebetulan sekali di sini kami ada lowongan satu, ya mungkin bisa ya buat bisa pertimbangan ya. Gitu. Oh iya kamu sebelum itu punya pengalaman kerja atau enggak? Oh pernah punya gitu kan, dulu kan punya itu kayak desain editing atau mungkin bisa kan kebetulan bisa ngoprek kamera juga gitu kan, ngerawat apa gadget dan media gitu. Oh ya udah mungkin kami ajak Anda buat seleksi gitu kan, seleksi tes itu. Nah saya dilatih sampai bener-bener pokoknya butuh waktu yang mungkin gimana ya, kurang lebih ya agak berapa sih ya, 1 bulan atau 2 bulan gitu kan. Nah di situ juga masih banyak yang kurang belum tahu pokoknya, dan mungkin saya harus dipelajari lagi dari sekolah kan. Saya ingat-ingat kembali kan, oh dulu pernah kayak gini, wah dulu cara ngerawat kayak gini gitu kan, cara buat ngoperasiin gitu, kamera dan, gitu ya. Iya kamera, dan akhirnya pun saya pun diterima juga di situ, dan saya pun senang banget, dan orang tua pun yang nggak tahu, padahal saya itu cuman lagi main ya awalnya pergi, tadi ya. Iya pergi main gitu. Tapi tiba-tiba kok kerja di sana gitu, gimana di sana gitu, terus orang tuanya kaget. Itu gitu ya. kaget, langsung tahu-tahu itu gimana kerja, ya? Gitu. Ya langsung ngubungin saya gitu kan. Wah kamu kerja di itu Riz, di TV. Iya mah gitu kan. Waduh lumayan itu kan. Waduh, jadi aku ya senang juga, orang tua senang itu saya juga ikut senang gitu kan. Dan alhamdulillahnya di situ. Dan sampai itu pun syuting berbagai syuting itu kan.
pokoknya wah seru gitu kan. Jadi bisa dipraktekin langsung di dunia kerja gitu. Nah, jadi dulu di Swagaya ambil jurusan multimedia. Multimedia. Itu lulus tahun berapa ya, Mas? Itu lulusnya tahun 18, 19 atau 18. Oh, berarti 18. Masih belum lama ya. Jadi sekarang belum tahun lama. 2021 ya. Ya, 2021. Jadi beberapa tahun yang lalu masih fresh graduate ibaratnya. Iya, ya, masih fresh. Fresh graduate maksudnya masih fresh tapi sudah punya pengalaman kerja dan ternyata sudah pernah kerja di salah satu stasiun TV nasional seperti itu. Ya, betul. Nah, tadi ceritanya lagi main sama temen, tiba-tiba ada lihat proses syuting berarti ya. Tiba-tiba langsung lihat ada karyawan yang menawarkan di sini ada lowongan. Ternyata karena kamu lulusan dari multimedia. Multimedia. Itu di Jakarta berarti? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iseng-iseng berhadiah berarti ya, Mas? Iya. Lagi main malah dapat kerjaan ini TV lagi, kan luar biasa sekali. Orang tua ya taunya lagi main, tiba-tiba saya udah kerja di TV. Wah, itu luar biasa sekali. Iya. Ini di TV pengalamannya berarti berapa lama ini, Mas? Sekitar kalau saya itu total sih sampai 1 tahun kayaknya. Oh, 1 tahunan lebih di sana. 1 tahunan. Gimana, Mas, kesannya kerja di sana itu ada capek banget atau gimana? Ada capeknya dan ada senengnya. Nah, di balik kecapean itu juga ada senengnya juga di situ. Jadi ya kalau misalnya kecapeannya mesti ya ada awalnya senang gitu kan. Kenalannya banyak juga sih ya sana ya, nanti ya. Soalnya jarang-jarang kan ada orang gitu cuman pergi main tahu-tahu udah iya bener banget gitu, ya. Gitu kan. Nah ini berarti Mas Heri ini termasuknya ya orang yang keduman rezeki nomplok gitu ya. Jadi tiba-tiba main kok malah bisa jadi karyawan TV gitu. Ya. Gimana ceritanya itu, seperti itu kan. Udah urusan atas mungkin iya, jadi rezekinya itu Mas Haris ya. Nah, ini kan berarti Mas Haris dulu di TV sempat 1 tahun ya. Iya. Tapi sekarang sudah enggak? Sekarang ya sudah. Sekarang sudah enggak. Ya. Boleh tahu alasan Mas Haris itu resign dari TV gimana? Oh, jadi gini, kan pas lagi syuting kebetulan di situ syutingnya itu di episode terakhir. Itu sudah kebetulan banget kan. Nah, di situ itu sinetron. Ya sinetron. Ya mainnya itu episode dan bukan iklan bukan. Jadi kalau iklan itu emang harus tekun sih harusnya. Kalau itu kan kebetulan di episode terakhir. Nah, terus habis itu kan 1 hari 2 hari libur gitu kan. Libur di situ kan agak senggang juga. Sambil libur saya juga ngecek-ngecekin takut ntar kalau misalnya syuting ada lagi gitu kan, ngecek-ngecek kamera itu ada yang rusak atau enggak atau mungkin perbaikan. Nah, di situ kebetulan saya dapat kabar dari kampung gitu kan. Nah, di situ ini orang tua saya itu lagi sakit gitu kan. Ini kamu lagi sakit itu kan. Langsung saya juga waduh piratin karena kan khawatir gitu kan, namanya juga anak itu. Langsung saya coba minta izin sama bos saya buat izin sekaligus ini kan mungkin kan lagi longgar kan jadwalnya. Oh, bisa. Oke. Langsung saya pulang pun ya saya juga udah itu langsung ketemu sama orang tua ya. Nanyain kabar ya baik-baik aja dan saya pun juga sempat khawatir pokoknya di sana itu udah deg-degan banget pas lagi perjalanan pulang gitu kan, takut ada apa-apa gitu. Iya. Nah, waktu itu pas udah ngurus orang tua udah sembuh gitu kan. Nah, sempat di calling lagi sama pihak sana kan pihak sana, di suruh berangkat lagi berarti udah ada agenda untuk kerja lagi gitu ya. Iya gitu kan udah mau itu mau udah siap gitu. Mau kerja lagi gitu kan. Terus di situ udah sempet calling dan udah ngundang. Itu tiba-tiba di situ kayak udah ketabrakan sama itu sama COVID. Wabah. Jadi pandemi gitu. Jadi saya tuh antara bingung mau berangkat atau enggak gitu kan. Tapi yang namanya orang tua mesti khawatirnya kan tinggi gitu kan pada anaknya ya, gitu kan. Betul, ya. Nah, di situ waduh, ini kalau misalnya ada COVID gini atau pandemi gini mending daripada ntar nggak bisa pulang atau gimana gitu, mending jangan berangkat dulu dah gitu, Riz. Oh, kalau gitu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, terus kebetulan di sini saya juga di rumah ada tawaran lagi itu kan, tawaran kerja lagi loh, itu di percetakan ya. Tapi ya di percetakan. Nah, di situ kan saya udah bingung lah, saya ini pilih mana gitu kan. Statusnya masih kerja di TV. Tapi ada tawaran di percetakan seperti itu ya. Nah, kebetulan itu percetakannya di dekat rumah gitu loh.
kebetulan itu kekurangan dan itu bener-bener ya nggak ada yang ngisi gitu situ loh di bagian itu. Nah makanya waduh ini kayaknya mending saya resign aja mungkin. Dan kebetulan saya bilang maaf ini bos, ini saya kalau sementara buat berhenti dulu buat TV gimana gitu kan. Oh begitu ya, maksudnya gimana itu gitu. Jadi di sini saya dapat pekerjaan lagi dan kebetulan di sini kan orang tua saya juga khawatir kalau saya itu pergi terlalu jauh dan di sini kebetulan ada wabah COVID atau gimana gitu kan. Jadi oh ya udah nggak apa-apa dan kebetulan di sini juga itu sih ada pengganti juga sih gitu kan. Tadi cuman mau nanyain kabar doang sih. Oh ya udah maaf banget ya bos, maaf sekali lagi. Oke nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi pengalamannya dulu di stasiun TV itu sudah sempat 1 tahun pulang karena dapat kabar dari orang tua sakit karena khawatir pulang gitu ya. Minta izin ibaratnya ya, izin sebentar untuk menjenguk orang tua. Tapi ternyata waktu pas mau berangkat lagi tabrakan sama wabah COVID seperti itu. Alhasil mau berangkat ya bimbang juga ya lagi. Berangkat nanti ternyata mbok nggak bisa pulang dan sebagainya. Orang tua juga lagi ibaratnya mungkin kurang sehat jadi lebih khawatir lagi kamu di sana dan ternyata kamu ada tawaran kerja di percetakan. Dan ternyata malah letaknya dekat sama rumah gitu. Oh, jadi gitu. Ya semoga sih tapi sampai sekarang di percetakan. Masih. Masih di percetakan. Nah, berarti setelah di TV resign langsung ke percetakan seperti itu ya. Langsung percetakan. Ya malah mungkin itu yang lebih baik dari untuk Mas Haris ya. Satu ya dekat dari rumah, yang kedua ya bisa nungguni orang tua lah seperti itu ya. Tapi pengalaman di TV maknyus banget ya, enak. Ya pokoknya bener-bener orang-orangnya ramah-ramah gimana gitu ya. Ya orangnya pengalaman pasti itu pasti. Soalnya itu saling menghargai satu sama lain sama kru gitu. Nah gini, yaudah jadi tadi sudah sekilas kita perbicaraan tentang pengalamannya Mas Haris dulu di stasiun TV ya, kita sampai sekarang di percetakan. Nah ini Mas Haris kan dulu alumni Swagaya gitu ya. Ya mungkin ada kesan-kesan yang mungkin bisa disampaikan ke penonton gitu tentang Swagaya. Kebetulan kan di Swagaya kita sedang ada PPDB. Jadi kayak penerimaan peserta didik baru. Jadi mungkin ada yang Mas Haris mau sampaikan. Mas Haris kan dulu lulusan SMK, kebetulan Swagaya 1 ambil jurusan multimedia. Lulusan SMK aja bisa kerja di TV ya karena itu mungkin rezekinya Mas Haris juga gitu ya. Kayak tadi rezeki nomplok main, ketibaan rezeki jadi karyawan TV. Ya pengalaman dapat, kenalan dapat, dan yang ketiga ya intinya keseruan juga lebih dapat. Ya gitu. Monggo Mas Haris, ini saya minta tolong mungkin ada yang bisa disampaikan ke para penonton sekalian khususnya bagi adik-adik yang lulus SMP gitu, yang baru lulus yang mau nyari sekolah lanjutan gimana? Ya jadi buat pesan saya, jadi pokoknya Swagaya 1 itu paling oke bagi saya karena itu bener-bener dari segi cara pembelajaran itu bener-bener kita bisa dipraktekkan di dunia kerja dan bener-bener langsung ada gitu. Saya bener-bener puas sekali karena Swagaya ini bener-bener ya gimana ya, pokoknya paling oke lah ya. Jadi untuk semua yang masih bingung daftar SMK dan mau kerja itu juga rada masih di dalam pikiran bingung itu, jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke Swagaya 1 karena Swagaya 1 itu pembelajarannya oke-oke. Selain dari pembelajarannya oke, fasilitasnya juga oke gitu ya. Itu guru profesional, muridnya otomatis ya juga bagus. Yang ketiga, fasilitasnya yang paling penting itu adalah oke, menjamin dan proses belajar bisa diaplikasikan di dunia kerja. Jadi setelah lulus nggak bingung dapat bekal kerja dari sekolah gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan di dunia kerja dan berhasil. Contohnya Mas Haris ini lulus dari jurusan multimedia, kerja di stasiun televisi dan ternyata sekarang di percetakan masih ada satu kaitan dengan multimedia seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu saja episode kali ini untuk menonton. Kita tadi kedatangan tamu Mas Haris yang ternyata
pernah jadi karyawan TV dan sekarang jadi kerja di percetakan. Mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan. Ngopi bareng Smegawan SMK